Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Aziz dengan nomor induk mahasiswa 250301020189. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan eh, hasil untuk ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi Program Studi Akuntansi PJJ S1 semester 2 atau genap dengan judul identifikasi jurnal, critical review, dan proposal replikasi untuk jurnal berjudul Financial Flows and Environmental Sustainability in Nigeria, Environmental Kuznets Hypothesis. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama yaitu identifikasi artikel. Untuk judulnya yaitu Financial Flows and Environmental Sustainability in Nigeria, Environmental Kuznets Hypothesis. Penulisnya yaitu Mayowa Ebener Aribi, Bamidele Musliu Ilo, dan Ganiu Olumuyiwayi Nusa, yang diterbitkan pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Erlangga atau JEBA pada tahun 2025. Untuk variabel dependennya atau Y itu ada pun di sini yaitu environmental sustainability berupa CO2 emission, dan variabel independennya atau X yaitu FDI, foreign aid, remittances, external debt, net export, government expenditure on health, dan tax revenue. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya yaitu teori, itu menggunakan teori environmental Kuznets curve atau EKC teori dengan metode kuantitatif. Teknik analisisnya ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Kemudian untuk sampelnya di sini data time series Nigeria tahun 1991 sampai 2022. Kemudian sumber datanya yaitu World Development Indicators and Central Bank of Nigeria Statistical Bulletin. Kemudian hasil utamanya yaitu external debt, net export, dan government expenditure on education itu berpengaruh positif signifikan terhadap emisi CO2 atau CO2 emission tadi. Sedangkan untuk FDI, foreign aid, dan tax revenue itu berpengaruh negatif signifikan terhadap CO2 emission. Terakhir untuk kesimpulannya, arus keuangan tertentu dapat meningkatkan atau menurunkan degradasi lingkungan tergantung karakteristik dari penggunaannya. Lanjut ke bagian bedah komponen penelitian. Di sini latar belakangnya saya melihat bahwa penulis melihat bahwa Nigeria masih menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Penelitian sebelumnya banyak meneliti FDI, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, namun belum mengkaji secara komprehensif pengaruh gabungan external financial flows dan internal financial flows terhadap kualitas lingkungan. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh arus keuangan eksternal dan internal terhadap keberlanjutan lingkungan di Nigeria. Teorinya di sini menggunakan environmental Kuznets curve, menjelaskan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, kerusakan lingkungan meningkat. Namun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, kualitas lingkungan akan membaik karena masyarakat mulai menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Variabelnya di sini seperti yang saya jelaskan di awal, dependennya CO2 emission, untuk independennya ada 8. Metode penelitiannya kuantitatif, datanya sekunder, dan ujinya di sini setelah diidentifikasi ada 5, yaitu descriptive statistic, correlation matrix, unit root test, lag selection, dan bound test. Adapun hasil penelitiannya untuk external debt, di sini positif signifikan, serta net export juga positif signifikan, dan disusul oleh government expenditure on education juga positif signifikan. Sedangkan yang negatif signifikan ada FDI, foreign aid, dan tax revenue. Sedangkan yang tidak signifikan ada remittances dan government expenditure on health. Kemudian langkah ke bagian selanjutnya yaitu kekuatan penelitian. Nah, di sini saya mengidentifikasi bahwa jurnal ini memiliki kebaruan konseptual dalam pengukuran financial flows. Salah satu kekuatan ini adalah pengembangan konsep financial flows yang tidak hanya dibatasi pada FDI atau foreign direct investment, tetapi juga mencakup berbagai sumber arus keuangan eksternal dan internal seperti foreign aid, remittances, external debt, net export,
dan government expenditure, serta tax revenue. Tentu saja pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai faktor ekonomi yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan lingkungan. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada satu atau dua variabel ekonomi. Penelitian ini mencoba membangun model yang lebih luas sehingga dapat menangkap pengaruh berbagai instrumen kebijakan ekonomi terhadap emisi karbon. Kemudian lanjut kekuatan kedua yaitu landasan teori yang relevan dan kuat. Penelitiannya menggunakan teori EKC tadi sebagai landasan teoritis utamanya. Untuk teori ini sendiri telah baik digunakan dalam studi hubungan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan dan tentunya relevan karena menguji apakah peningkatan aktivitas ekonomi melalui arus keuangan akan meningkatkan atau justru menurunkan kualitas lingkungan atau mendegradasi lingkungan. Sehingga kesesuaian antara teori, tujuan, dan variabel dari penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi logis dalam penyusunan kerangka penelitian. Kemudian untuk kekuatan selanjutnya itu penggunaan data jangka panjang karena di sini menggunakan data dari tahun 1991 sampai tahun 2022 atau selama 31 tahun. Nah, tentunya semakin panjang rentang waktu semakin bisa lebih akurat data atau hasil yang digambarkan. Kemudian pemilihan metode ARDL yang tepat. Nah, ARDL menemukan setelah menggunakan ARDL ditemukan bahwa sebagian variabel berada pada orde integrasi dan sebagian lainnya pada I1. Penggunaan ARDL merupakan putusan metodologis yang tepat. Kita lanjut ke bagian kelemahan penelitian. Di sini saya menangkap ada 5 kelemahan. Yang pertama, pengukuran environmental sustainability-nya terlalu sempit karena terkurung pada penggunaan CO2 emission sebagai satu-satunya indikator environmental sustainability. Secara konseptual, keberlanjutan lingkungan itu multidimensi. Dengan hanya menggunakan emisi CO2, penelitian berpotensi mengalami measurement bias karena kondisi lingkungan tidak sepenuhnya tercermin oleh satu indikator CO2 emission tadi. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu potensi endogenitas belum diatasi. Penelitian mengasumsikan bahwa financial flows memengaruhi kualitas lingkungan. Namun hubungan tersebut kemungkinan bersifat dua arah atau reverse causality. Kemudian yang ketiga, tidak memasukkan variabel institusional. Penelitian mengabaikan faktor institusional yang sebenarnya sangat penting dalam hubungan antara financial flows dan lingkungan. Padahal menurut literatur terbaru, kualitas institusi sering menjadi faktor penentu apakah investasi asing akan masukkan pollution haven atau pollution halo effect. Yang keempat, kelemahannya yaitu generalisasi hasil sangat terbatas. Penelitian hanya dilakukan pada Nigeria. Karakteristik negara ini memiliki beberapa kekhususan. Akibatnya hasil penelitian sulit digeneralisasikan untuk negara berkembang lain seperti Indonesia, Malaysia, atau Vietnam yang tentunya struktur ekonominya berbeda. Kemudian yang terakhir, tidak memperhatikan aspek ESG yang sedang berkembang. Peneliti masih menggunakan paradigma tradisional yang berfokus pada emisi karbon. Padahal beberapa tahun terakhir, pengukuran keberlanjutan menggunakan pendekatan ESG, SDGs, dan Green Finance. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu research gap. Gap teoritis dimulai dengan gap teoritis. Penelitian hanya menggunakan EKC tanpa mengintegrasikan stakeholder, institusional, dan sustainable development theory. Padahal teori tersebut dapat menjelaskan mekanisme hubungan financial flows dan keberlanjutan lingkungan secara lebih komprehensif. Kemudian gap variable di sini ditemukan bahwa penelitian belum memasukkan variabel institusional, quality, green investment, renewable energy consumption, ESG disclosure, dan green finance yang variabel tersebut berpotensi mengaruhi hubungan antara financial flow dan environmental sustainability. Kemudian gap metodologi menggunakan data time series satu negara. Penelitian saja bisa menggunakan panel data ASEAN, negara berkembang, sampai SMPLS agar memperoleh hasil yang dapat lebih kuat dan dapat digeneralisasikan.
Kemudian untuk objek penelitiannya, gapnya hanya menggunakan Nigeria sebagai objek. Untuk menutupi gap ini, penelitian selanjutnya bisa mereplikasi dan melakukan penelitian pada negara Indonesia, ASEAN 5, negara BRICS, negara berkembang yang berpendapatan menengah untuk melihat apakah hubungan yang ditemukan tetap konsisten pada konteks ekonomi yang berbeda. Sehingga atas research gap dari jurnal ini ditemukan bahwa secara keseluruhan memiliki kualitas metodologi yang baik dengan penggunaan teori yang relevan, data jangka panjang, dan teknik analisis ARDL yang tepat. Namun penelitian masih memiliki keterbatasan pada aspek pengukuran keberlanjutan lingkungan, generalisasi hasil, serta belum mempertimbangkan faktor institusional dan ESG yang saat ini menjadi fokus utama dalam literatur keberlanjutan global. Oleh karena itu, penelitian ini layak dijadikan dasar penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel institusional atau ESG, serta memperluas objek penelitian ke negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir yaitu proposal replikasi. Adapun di sini proposal replikasi yang diajukannya berjudul pengaruh financial flows terhadap environmental sustainability dengan institutional quality sebagai variabel moderasi. Studi pada Indonesia tahun 2000 sampai 2024. Adapun latar belakang singkatnya melihat bahwa isu keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian global seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, industrialisasi, dan integrasi ekonomi internasional. Di Indonesia, pembangunan ekonomi yang pesat dalam 2 dekade terakhir diikuti dengan peningkatan arus kekuatan internasional. Di satu sisi, arus keuangan tersebut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Namun, peningkatan ekonomi ini menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Ariyibi et al. 2025, menunjukkan bahwa beberapa komponen financial flows memiliki pengaruh yang berbeda terhadap environmental sustainability di Nigeria. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh financial flows terhadap lingkungan tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan institusi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, kualitas institusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa investasi, utang luar negeri, dan berbagai sumber pembiayaan digunakan secara efektif serta tetap memperhatikan aspek lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial flows terhadap environmental sustainability di Indonesia dengan memasukkan institutional quality sebagai variabel moderasi. Adapun rumusan masalahnya di sini ada 6, yaitu apakah 6 variabel ini berpengaruh terhadap environmental sustainability di Indonesia, yaitu FDI, external debt, net export, institutional quality, institutional quality memoderasi pengaruh FDI, kemudian institutional quality memoderasi pengaruh external debt, dan apakah institutional quality memoderasi pengaruh net export terhadap environmental sustainability. Kemudian tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh FDI terhadap environmental sustainability, menganalisis pengaruh external debt, menganalisis pengaruh net export, dan menganalisis peran institutional quality dalam memoderasi hubungan antara financial flows dan environmental sustainability. Lanjut ke bagian landasan teorinya, di sini dimasukkan terkait teori EKC tadi dan institutional teori. Dan pengembangan hipotesisnya yaitu H1 sampai H6 dengan masing-masing variabel tadi dikaitkan pengaruhnya terhadap emisi CO2. Kemudian lanjut ke bagian operasionalisasi variabel. Di sini environmental sustainability sebagai Y, itu indikatornya CO2 emission, sumbernya dari World Bank, FDI, indikatornya FDI net inflow, dari World Bank juga, rata-rata data atau variabel di sini menggunakan data yang bersumber dari World Bank. Sedangkan untuk metode penelitiannya, yaitu kuantitatif dengan pendekatan explanatory research, datanya sekunder tahunan Indonesia periode 2000 sampai 2024. Untuk sumber datanya dari World Bank, Worldwide Governance Indicators, Bank Indonesia, dan BPS. Kemudian untuk teknik samplingnya,
menggunakan propulsive sampling dengan kriteria data tersedia secara lengkap dan berasal dari lembaga resmi serta memiliki konsistensi pengukuran selama periode pengamatan. Untuk teknik analisis datanya deskriptif, kemudian stasionaritas data, integrasi, analisis RDL, MRA, dan uji diagnostik model. Untuk kontribusi penelitiannya, di sini teoritis menambahkan institusional teori dalam menjelaskan hubungan antara financial flow dan environmental sustainability. Sedangkan untuk praktis, berikan masukan kepada pemerintah mengenai pentingnya kualitas institusi dalam memastikan bahwa arus keuangan internasional dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.